Bagi kerang. Ngobrol tuh, Udah mulai? Udah, action. Action. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Oh iya Pak. Gila kok bapak sih masih muda kayak gini dipanggil bapak. Udah, emang ngomong-ngomong, umur udah berapa Pak? Umur? Jangan ditanya umur. Muka sudah mencerminkan umur berapa. Kita bisa lihat lah. Oke, kita lanjut topik yang tadi aja ya. Oh, boleh. Jadi gimana emang kuliah di mana ya kalau boleh tahu? Kuliah di UIN Jakarta. Oh gitu. Iya. Oh di UIN. UIN di Ciputat tahu. Loh, pulang pergi dong. Dulu sih sempet ngekos. Heeh. Cuma ya karena sekarang kan online nih, pandemi kan. Akhirnya online, tapi kadang-kadang masuk seminggu cuma sekali ya. Gue pulang pergi aja lah, hemat ongkos daripada ngekos. Cuma Iya, seminggu iya. cuma sekali. Tapi Tanggung sekarang udah jawab. offline lagi kan. Nggak terlalu offline, masih hybrid. Hybrid Kadang itu apa ya? kadang offline, kadang online. Hybrid itu apa? Iya, kadang offline, kadang online. Itu hybrid. Tuh. seling lah. Seling. Iya. Ngomong lu jurusannya apa? Jurusan psikolog. Belajar apa aja tuh psikolog? Belajar apa aja kayak fisika kan kalau di SMP SMA kan kayak gitu, fisika, matematika kayak gitu kan. Apa aja yang dibahas tuh kalau psikolog? Wah, itu banyak sih. Cuma kalau misalnya secara umum, psikolog itu pokoknya belajar tentang manusia. Pokoknya apapun yang Masuk gerak-gerik. perilaku manusia lebih tepatnya ya. Perilaku Perilaku. manusia. Biologis. Enggak dong. secara biologis iya, Oh, secara mental juga iya gitu. Iya, Gua semester 6, berarti Semester berapa 6 lama? berarti 3 tahun loh. 3 tahun. 3 tahun? Iya. Nah, dalam 3 tahun ini kan lu belajar nih. Wah. Mempelajari kan perilaku manusia. Heeh. Berarti lu bisa membaca gerak-gerik tubuh seseorang Nah. gitu. Termasuk itu ya. Lu bisa Nah, ini Punya nih. Apa lu sih? bisa apa namanya? Rawang. Ya bisa dibilang begitu, cuman dengan ilmu. Artinya lu bisa tahu perilaku nih. Ada Oh dia begini. teorinya lah, ada Berarti teori. gerak-geriknya begini. Oh bahasa tubuhnya dari Iya. omongannya dari bahasa Iya. tubuh gitu bisa ya. Ya ada ilmunya, Ada ilmunya juga. ada ilmunya seperti itu. Bukan terawang-terawang kayak kiprana kayak gitu ya. Wah. Jadi gimana tadi cara lu bisa baca perilaku gua nih? Sekarang nih, Nah, Apakah gua lagi seneng, apa gua lagi sedih, apa gua dengan gerak-gerik gua yang sekarang? Lu habis Dengan mimik muka lah. oh lu bisa juga. Iya. Lu habis diputusin pacar ya? Enggak gitu. Muka gua sedih itu. Emang kayak tipe-tipe sedih nih. Enggak. Sebenarnya gini sih, kalau psikolog itu lebih begini ya. Pertama kita ya memang ada ilmu untuk observasi tingkah perilaku. Cuma kalau misalnya yang gue pelajarin selama 6 semester ini lebih ke teoritisnya, dari segi teoritisnya. Jadi dari segi teoritis untuk terapi atau enggak dari segi teoritis untuk apa ya Konsultasi lah ya. Iya, konsultasi ya. Cuma untuk mengetahui ya pokoknya masih segi teoritis, tapi dalam pengaplikasian itu masih belum terlalu ditekankan. Cuma kalau misalnya untuk mengetahui tingkah laku seseorang itu perlu kayak observasi, perlu wawancara Ntar dulu, juga. Observasi itu apa ya? Nah, observasi itu sebenarnya gini, kalau simpelnya tuh ngintip. Simpelnya, cuma mengamati. jadi mengamati gitu. Kalau bahasa kasarnya Nah, ngintip. kan observasi kan penonton kan banyak tuh banyak tahu tuh. Mengamati. Dan bahkan gitu kalau ya. lu udah tahu nih, sekiranya lu connect, wah nih bukan bahasa umum nih istilahnya, bahasa intelektual, lu tanya aja. Ya. Observasi itu apa sih sebenarnya? Lu berapa memposisikan lu jadi orang bego bego. iya benar. gitu. Nah, observasi itu jadi mengamati. Jadi mengamati apa? Kalau di psikolog berarti mengamati tingkah laku seseorang. Kayak gitu aja sih. Mengamati tingkah laku. Kalau ini gue beneran nggak tahu. Oh gitu. Ya. Oh jadi lu mengamati. Iya. Kayak Jadi, gitu. Jadi memerlukan- stigma orang yang kenal sama psikologis, dia beranggapan bahwa orang psikolog tuh orangnya bisa membaca pikiran kayak begitu. Iya, bisa itu nebak. nggak semata-mata langsung bisa begitu kan? Nah, Kalau harus yang ada tadi kata lu pendekatan observasi, dulu. iya, Nah, kayak pertama gitu. pendekatan dulu. Lu harus Terus tahu perilaku dia. ya, dulu. loh, kadang-kadang ada juga kayak gini nih. Kadang-kadang ada juga kayak gini. Orang nih, misalnya kadang-kadang ngobrol nih, kita tatap mata nih, tatap mata. Nah, ada sebagian orang yang kalau misalnya orang yang tatap mata gini, kesannya lebih ngelunjak atau enggak lebih berani gitu.
Oh, kayak nantang gitu. Nah, nantang. Oh. Padahal sebenarnya Emang mimik mukanya emang dasarnya begitu. bukan. Jadi sebenarnya itu Bukan nyolot, bukan nyolot. Itu lagi mantep. emang ada juga sebagian kayak misalnya nih, kalau misalnya di daerah Jawa nih, orang Jawa ketika ngobrol nih sama orang yang lebih tua atau tatapan mata kayak gini, kesannya lebih berani, lebih kayak nggak sopan gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya di adat kita, di budaya kita kan istilahnya kalau ngobrol gini kan biasa aja. Nah, itu juga untuk kayak mimik wajah atau pokoknya gerakan tangan atau apa itu tergantung dari budaya setempat juga. Jadi kita kadang-kadang harus menyesuaikan juga, harus tahu juga budaya setempat itu seperti apa, budaya dia seperti apa. Kalau jadi nggak semata-mata ketika orang ini melakukan A, oh pasti dia seperti ini. Enggak, itu harus perlu pengetahuan juga kalau misalnya budaya setempat juga sebenarnya kalau kayak ngelakuin kayak gini itu adalah hal yang biasa. Nah, itu perlunya observasi di situ Nah, untuk itu. menyelidiki dulu. Iya. Oh, iya. Jadi nggak bisa semena-mena menilai kalau misalnya si A seperti ini, A melakukan seperti ini, berarti dia seperti ini. Terutama ke Enggak. kebiasaan, termasuk Ya. adat kan juga kebiasaan. Iya, seperti itu. Oke. Jadinya. Oh, berarti kalau untuk orang-orang terdekat lu buat membaca gerak-gerik lu termasuk orang psikologi itu orang yang peka ya berarti. Iya, Misalnya, oh iya. gerak-geriknya ada yang aneh nih. Oh nih dia kayaknya lagi galau nih. Oh nih dia lagi begini termasuk Emang orang peka ya. kayaknya itu emang tuntutan deh. Dan harus peka ya. Tuntutan harus Berarti peka kalau orang sebagai yang nggak psikolog. peka masuk psikologi jadi peka. agak susah gitu. Emang Oh. harus membiasakan Tapi peka lama-kelamaan gitu. jadi peka. Karena Nah, psiko- buat para cewek-cewek yang mau punya cowok, anak psikologi Iya, bagus tuh. iya, Peka. jadi kalau misalnya yang mau Nah, daftar makanya. di IG saya di bawah. Jago tuh main kode-kode ya kan. Oke, lanjut. Peka. Iya emang kalau dari jadi seorang psikolog itu emang harus belajar peka. Nah, masalahnya kan kadang orang nggak bisa dengan emang dasar karakternya emang nggak bisa peka kan. Iya, benar. Sebenarnya bagaimana caranya biar menjadi peka? Nah, ini bagaimana caranya Gimana? biar menjadi peka ini sebenarnya menarik ya. Pertama itu kita harus bisa berempati ke orang lain, berempati dan bersimpati kepada orang lain juga gitu. Bedanya empati sama simpati apa sih? Nah, itu juga nggak tahu. Ide empati aja. Empati itu kayak apa? Kita lebih memahami ini ya, Berusaha memahami. berusaha memahami Orang. posisi dia gitu. Yo iya, Ya kan? iya. Posisi dia itu Berusaha memposisikan diri kita di dia. Iya. Iya, kalau empati. simpati itu lebih ke nurani ya, lebih ke kasihan aja. Iya. Kasihan gitu tuh. Tapi nggak berusaha Iba memahami. ya rasa Rasa iba aja udah. Cuma kalau empati iba tanpa ada usaha kayak memahami gitu atau nah kalau empati empati itu itu lebih ada feedbacknya, lebih ada feedbacknya gitu ke dia ya. Kita Oh. simpati tapi pakai feedback. Ya, kalau empati kayak gitu aja sih. Oh, lebih empati. deketin banget Simpati. kayak Itu gitu. empati. Kalau merpati. Kalau empati Manu. Oh, Nggak ada lagi simpati itu biasanya telepon saya. gua ngobrol. Oh, jangan. Nggak apa-apa, ntar bayar. Nggak Nggak apa-apa. dibayar. Ya begitu Oke, kawan-kawan. lanjut. Jadi gimana caranya buat kita? Ya itu tahap Peka pertama itu. itu kita harus membiasakan diri untuk berempati kepada orang lain. Artinya ketika orang lain merasakan A, setidaknya kita harus bisa merasakan A juga gitu. Oh, Jadi kita kita berusaha. membayangkan, memposisikan bagaimana sih misalnya nih maaf kalau misalnya ada orang kecelakaan misalnya ya, kecelakaan terus keluarganya sedih. Nah, kita juga harus bisa memposisikan nih bagaimana rasanya kalau misalnya kita saudara kita, keluarga kita itu kecelakaan dan kita ada di situ sebagai keluarganya kayak gitu. Apakah kita sedih atau tidak? Nah, itu pentingnya berempati. Nah, dari empati ini lama-kelamaan kita akan memunculkan sikap peka. Nah, jadi yang soal empati itu pernah dibahas juga yang dalam agama yang pernah gue tahu Casey Ali ngomong. Jangan menampakkan kebahagiaanmu terhadap orang yang lagi bersedih. Jangan ya semacam itulah kebalikan lawan katanya. Itu lebih ke peka ya itu Iya. termasuk kayak. Baik lagi Yang nih. pertama, ya. Baik lagi berarti. Betul. Ini kan udah tahu nih kita buat baca seorang perasaan sekarang itu lagi gimana kan perlu yang tadi tuh rangkaiannya banyak tuh, observasi segala rupa. Sekarang kalau kita udah observasi, udah tau lah selak beluknya seorang yang kita mau baca gerak-geriknya, perasaannya sedang gimana. Sekarang posisinya dia gimmicknya itu gembira, tapi kan kalau yang udah kita tahu dalam dunia psikologi, kita nggak terlihat dari casing wajahnya kan, walaupun gembira tapi kita tahu loh karena kita udah observasi tadi, wah
ini padahal dia sedang sedih, sedang banyak pikiran kayak gitu kan. Gerak-geriknya nggak kayak biasanya. Iya, lah, gerak-geriknya kayak gitu. biasa. Simpelnya gitu. Nah, emang orang kadang-kadang emang nih perlu diperhatikan juga. Kadang nih orang yang udah depresi berat, dia kadang-kadang nggak nampakin, Menarik diri. Nggak, dia nggak menyembunyikan ya. Iya, dia menyembunyikan depresi itu. Nah, ketika di hadapan teman-temannya dia kayak biasa Dan aja. bakal happy. yang udah observasi pun bisa ketipu. bahkan gini nih, nggak, sebenarnya kalau orang yang observasi itu istilahnya ya nggak, kalau bisa dia udah observasi secara dalam dia nggak bakal ketipu, karena observasinya itu kan berdasarkan datanya itu entah dari orang tuanya atau enggak dari buku hariannya atau enggak dari emang kita mata-matain dia secara setiap harinya itu. Kalau misalnya itu nggak bakal ketipu. Cuma yang jadi permasalahan itu kalau nih gua nih sebagai misalnya gua lagi depresi nih, gua datang ke lu, kita ngobrol-ngobrol biasa kan, ya canda, ketawa gitu, nggak kelihatan kan, nggak kelihatan. Karena kita nggak menyelidiki. Ya, tiba-tiba pas pulang-pulang udah bunuh diri. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi emang orang yang depresi itu lebih sering menyembunyikan perasaannya di hadapan orang lain karena dia merasa ya gua harus kuat dan gua agak susah untuk mengeluarkannya ke orang lain gitu. Ya itu mengeluarkan ke orang lain itu ya entah itu perasaan yang pendam atau apa, dia nggak berani mengungkapinya karena ya mungkin dia tidak nyaman dengan orang itu. Jadi ya udahlah, di hadapan dia senang-senang aja sih. So kuat gitu ya. So kuat. Karena ada juga loh yang orang nggak mau gitu orang lain tahu keluh kesah dia di hadapan temannya, yang orang-orang terdekatnya. Cuman dia pendam lama-lama, ya akhirnya depresi, lakuin yang enggak. Nah, itu pentingnya untuk mengeluarkan. Berarti penting itu jangan sampai Sharing lah. jangan sampai masalah kita tuh dipendam. Setidaknya kita dalam satu circle atau entah itu sama orang tua, sama teman, sama sahabat, atau sama keluarga, itu ada salah satu orang yang bisa menjadi tempat curhat kita. Jadi curhat itu nggak melulu kita mencari solusi. Iya. Itu walaupun kita ngeluarin, wadah ya. ngeluarin tanpa kita dapat solusi pun itu udah ngentengin. Nah, dan lu harus nyari juga nih Poinnya orang satu. yang setidaknya lu curhatin itu orang yang benar-benar bisa ngedenger dan dia bisa nutup omongan lu. Artinya ketika dia bercerita ke lu, dia nggak ngebocorin ke orang lain. Nah, itu penting juga. Ya itu udah pasti lah. Kadang ada beberapa orang yang pemikiran kayak gue perlu cerita nih, kayaknya sumpah nih begini-begini. Tapi gue kalau pengen cerita ke dia mau ngapain? Dia nggak bakal punya solusi. Ada yang begitu. Nah, emang dia kayak seakan-akan tuh patokan dia sharing itu untuk nyari solusi. Iya. Karena dia nggak pernah, mungkin dia nggak pernah ngerasain dia sharing ngeringanin beban segala macem, karena dia introvert lah, dia pendiri, dia jarang ngobrol Tapi sama orang. menurut dari psikolog juga ya, sebenarnya kalau misalnya untuk cerita untuk mencari solusi gitu ya, itu tuh lebih kayak orang ini tuh emang nggak ada rasa tertekan. Cuma kalau misalnya kita sudah sharing nih, udah cerita ke orang lain, itu sebenarnya solusinya udah ada. Solusinya itu pas udah dikeluarin, dia udah kayak ngerasa plong. Dia tuh cuma pas awalnya doang ngerasa ya sebenarnya gue butuh solusi, tapi kalau dia kesini cuma ngedengerin doang. Tapi kalau udah coba aja sih sebenarnya. Sadar nggak sadar, Coba solusinya aja. itu bukan dari kata-kata loh. Iya. Dari diri sendiri juga udah Karena kejawab. nyari solusi pun nggak boleh dalam keadaan tertekan. Gitu. Kadang gini nih, harus pikiran pas teman. pas pikiran lagi ruwet, cerita kan, kita curhat nih misalnya, lu ngasih solusi ke gua, ya emang kalau dasarnya lagi ruwet nggak bisa nerima solusi, ya gak? Kadang-kadang ada nih orang ngasih solusi nih, tiba-tiba apa sih lu kok Malah bete, malah ngamuk dikasih kan? solusi malah bete. Nah, kalau misalnya orang yang memang udah posisinya lagi ruwet banget atau udah lagi pusing banget, Dia butuh didengar. dia cuma butuh didengar doang. Setidaknya lu respon, oh gitu, iya yang sabar ya, ya udah deh, semoga lu harus kuat, lu harus Dan ini. butuh ngasih support aja, cukup kasih support. Kayak misal gue lagi kesel nih sama tetangga lu, emang anjing tuh orang. Iya, jadi istilahnya jadi butuh bantuan caci maki lah. Misalnya lu walaupun lu nggak tahu tetangga dia, lu caci aja, istilahnya begitu. Support kita. jangan iya, Support kita ngasih support aja lah, Iya. ngasih support gitu.
ya itu udah. Kita berpura-pura membenci apa yang dia benci. Heeh. Itu pendengar yang baik. Ya pokoknya buat dia sampai ngeluarin semuanya. Ya, itu gitu. juga kan salah Keluarin satu semuanya. kita sikap kita empati ya kan, Iya. menempatkan Empati. posisi kita. Nah, kenapa nih kok dia bisa benci sih? Nah, kenapa nih begini sih? Gitu. Iya emang anjing tuh. Emang iya bener. Oh, pantesan lu benci. Tuh, Iya sama tuh, gini. tuh, tuh, tuh. Anjing. Gak ada skip. Anjing. Gak apa-apa. Gak apa. Titin aja. Orang juga ngomongnya anjing. Tit lagi. Gitu. Tuh. Wah, kasar ya ini. Anak pondok juga. Pembahasan nih. Semakin malam itu semakin wow. Wow. Ya, jadi ya dimaklum lah. Banyak pertanyaan. Gitu. Yang lu pengen tahu aja sih. Ya pokoknya Lu pengen tahu dari psikolog apa? Nggak ada. gue pengen tahu dari psikolog. Itu peluang kerjanya gimana sih? Oh, gitu. Iya itu bisa bisa. Peluang kerja gimana sih? Lah, Bisa. berarti bentar bisa kerja di rumah sakit jiwa dong. Iya. Terus lu mau ke psikolog berarti kalau psikolog itu berarti kerjanya di rumah sakit jiwa dong. Bisa aja tanya lu kayak gitu tuh. Iyalah harus ditanyain lu nanti perkembangan karir lu jadi apanya gimana tuh. Iya. Psikolog kan bisa ditanya. Gimana sih awal cerita lu bisa masuk psikolog? Apa sih lu tertariknya mau dunia Motivasi. psikolog? Iya kan? Karena kalau Motivasi. posisi gue jadi lu, mungkin gue nggak tertarik masuk Iya. psikolog karena passion kan beda. Iya. Setiap orang-orang. Nah, gua apa Passion sih mikirnya beda. ngapain sih ngurusin orang kan begitu? Iya. Ada. Nah. Ya udah itu tuh tanya-tanya. Bagus. semuanya. Ini jadi video pertama gua. Jadi ini adalah tutorial bagaimana Tutorial. caranya menjalankan podcast. Podcast yang kayak begini, santai aja, ngopi, Lu sisa. judulnya Kok- tutorial menjadi Deddy Corbuzier. Iya. Anjir. Kita botakin pala. Ini mah botakin anjing. 1000 subscriber botakin. 1000 subscriber. Enggak jadi astagfirullah. Gue semangat gila gue nyariin subscriber. Ya. Beli-beli dah gue. Segini dulu guys.